Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Lima Khalid bin Walid? Alhamdulillah di hari Senin tanggal 7 September 2020 kita berjumpa lagi dalam pelajaran online ya. Alhamdulillah hari Jumat yang lalu Ustazah sudah berikan tugas akhir pekan selama 1 bulan. Anak-anak mengerjakannya jangan sekaligus ya. 1 minggu hanya mengerjakan 1 saja gitu ya. Nah kemudian Ustazah juga sudah memberikan hadiah dan souvenir buat pemenang dan peserta yang ikut berpartisipasi dalam lomba poster, dan juga ada juga yang mendapat door prize khusus dari Ustazah Dia ya. Barakallah. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali hari ini dengan membaca doa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat untuk masa depan kalian. Ista'iddu habirfa yadana da'u khusyu'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak, morning talk pagi ini Ustazah akan menyampaikan tentang adab sesudah makan dan minum. Setelah kemarin Ustazah sudah memberikan adab-adab ketika hendak makan dan minum. Nah, sekarang setelah makan dan minum ya. Sesudah makan dan minum juga terdapat adab yang penting yang kita lakukan ya, dan kita harus memperhatikannya. Yang pertama adalah menghentikan makan sebelum kenyang gitu ya. Jadi ketika kita makan, kita jangan sampai merasa kenyang sekali gitu ya. Kita harus berhenti ketika kita belum kenyang gitu ya. Jadi menghindari perut kita merasa sakit gitu, karena Rasulullah menganjurkan kita agar makan sedikit saja agar lambungnya tidak penuh. Karena kalau lambung itu selain membutuhkan ruang untuk makanan, juga perlu ruang untuk air dan udara. Jadi jika isinya tidak seimbang dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya ya. Apalagi kalau kamu yang punya penyakit MAH atau yang sering bermasalah dengan lambung, tolong makannya jangan sampai kenyang, karena ketika kamu makannya terlalu kenyang maka akan menyebabkan mual atau lambung kamu menjadi sakit atau bahkan bisa sampai diare gitu ya, seperti itu. Nah kemudian setelah makan, yang kedua adalah membasuh kedua tangan dengan air ya, agar bersih dan bisa digunakan untuk kegiatan yang lainnya ya. Kalau kita makannya tidak pakai sendok, kan kita harus mencuci tangan agar tidak kotor dan tidak bau amis. Misalkan kamu makannya dengan ikan. Nah setelah makan kita dianjurkan untuk membersihkan gigi ya, atau gosok gigi atau sikat gigi gitu ya, sesuai dengan pasta gigi yang sesuai dengan gigi dan gusi kamu ya. Agar apa? Agar tidak ada makanan yang mengendap di sela-sela gigi, apalagi kalau sampai gigi kamu berlubang ya. Kalau misalkan ada endapan makanan dalam lubang gigi, maka itu akan menyebabkan bau mulut. Jadi ketika kamu berbicara dengan orang tua, dengan adik atau dengan kakak, itu akan tercium aroma tidak sedap ya dari mulut kamu gitu, karena tidak sikat gigi. Nah kemudian adab yang selanjutnya adalah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas rizki yang diberikan kepada kita, yaitu dengan membaca doa. Bagaimana doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin, gitu ya. Nah, kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita diperintahkan untuk makan yang baik-baik gitu ya, yang halal dan toyib gitu ya, bukan hanya sekedar halal aja tapi juga toyib atau baik. Jadi makanannya itu tidak makanan yang menjijikan atau makanan yang aneh-aneh gitu ya, seperti itu. Nah, itulah adab-adab setelah makan, mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Sebenarnya kelihatannya sederhana gitu ya, tapi terkadang kita lupa gitu ya untuk menjalankan adab-adab tersebut ya. Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kerjakan tugas hari ini dengan baik, mandiri, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Salam sayang penuh cinta dari Ustazah Tia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.